Jangan beli XL7 dulu kalau belum nonton video ini. Ini bukan kampanye negatif ya. Gue bakal bikin rinciin lah ya beberapa kelemahan dari Suzuki XL7 dan coba nanti kita tanya sama marketingnya, sama salesnya, apa bantahannya. Tonton sampai habis. Kalau belum subscribe ya subscribe dulu. Terus kalau penasaran pengen tahu promo-promonya ya monggo Mas Pras, silahkan. Oke Bapak Ibu, kembali lagi dengan saya Pras, sales konsultan Suzuki Pulau Gadung yang beralamat di Jalan Raya Bekasi, Rawatrate, tepatnya di depan Terminal Pulau Gadung. Nah, selain showroom, kita juga ada bengkel servis, spare part, dan body repair. Jadi untuk Bapak Ibu yang sudah memiliki kendaraan Suzuki, bisa langsung simpan nomor Pras saja nih, yang ada di bawah ini. Atau untuk Bapak Ibu yang sedang mencari kendaraan, cocok banget nih, Suzuki sedang lagi banyak promonya. Bulan ini promonya banyak banget, jadi untuk Bapak Ibu bisa langsung hubungin Pras saja. Untuk Bapak Ibu yang sedang mencari mobil untuk keluarga nih, untuk pergi berpulang kampung atau untuk kerja, Pras punya mobil rekomendasinya nih, Suzuki R3, hanya DP di 15 jutaan aja, angsuran di 4 jutaan. Ya, jadi untuk Bapak Ibu yang merasa XL7 dan R3 itu kegedean, Pras punya rekomendasi nih, Suzuki Baleno. Hatchback terlaris di kerasnya, hanya DP di 20 jutaan aja, angsuran di 4,5 jutaan. Kali ini Pras akan review mobil Suzuki XL7. OTR-nya mulai dari 270 jutaan sampai 310 jutaan. DP mulai dari 15 jutaan atau angsuran 4,5 jutaan. Ada juga nih di bulan ini, program bunga 0%, tenor 8 tahun, program trade-in, DP 0%. Dan juga untuk Bapak Ibu yang ingin program trade-in sama Pras bisa tambahin cashback tambahan di 5 jutaan. Kami juga menyediakan test drive untuk Bapak Ibu. Yang pertama nih, ada Suzuki XL7, ada juga Suzuki Espresso, Suzuki R3, Grand Vitara, dan Suzuki Jimny. Jadi untuk Bapak Ibu yang tidak sempat untuk datang ke showroom, bisa langsung hubungin Pras saja, nanti kita bisa janjian di rumah ataupun di kantor. Nah, untuk info lebih lanjut bisa langsung hubungin Pras saja di 0895 41300 7076 atau bisa datang langsung ke Suzuki Pulau Gadung, bisa janjian sama Pras saja. Terima kasih. Pajak STNK-nya ini KTP Jakarta Timur sekitar 4.400.000. Nah, itu boleh nggak sih dimasukin ke daftar kelemahan? Tapi nggak juga sih, mobilku aja karena memang satu segmen ya, ras itu juga 4 jutaan sih. Itu KTP ku Tangerang. Tapi kemarin yang Baleno saya lihat itu sekitar 3 jutaan, padahal mesinnya sama. Jadi mesinnya itu K15B, tenaganya sekitar 104,7, torsinya sekitar 108 Nm. Nah, salah satu kelemahan menurut saya tenaganya cukup kecil gitu loh. Bahkan kalau kayak misalnya Stargazer kan tenaganya sekitar 115 ya. Ini cuma 105. Kalau kita ngomongin BRV lebih tinggi lagi. Saya sekitar 121 PS. Tapi alasannya Suzuki kalau aku baca-baca, Suzuki kan terkenal mobilnya kan irit ya kan, bandel, apalagi maticnya masih konvensional, kuat nanjak, terus juga irit, apalagi ditambah dengan baterai hybridnya itu tadi. Dan saya pernah coba kemarin test drive, dia ngebantu pada saat berakselerasi kayak gitu loh. Dan apalagi dia ada fitur idling stop, itu menambah irit. Tapi nggak tahu deh, kalian yang sudah pakai XL7 boleh banget komen ya. Jadi yang nonton video ini tuh biar ada pertimbangan, irit nggak ya, bener nggak ya, gitu. Ya kali aja kalian mengukur garasi ya, panjangnya 4450, wheelbase-nya 2740. Tapi saya nggak bakal bahas itu, saya bahas yang fitur esensial nih. Ini kondisi kan terkunci ya guys, ini terkunci. Ini kan kebuka ya. Tuh, ini masih ngunci. Menurut saya beberapa kali tuh kayak ngeselin gitu loh. Jadi kalau kita buka hanya pintu ini doang yang kebuka. Pintu sana terkunci, semuanya terkunci, cuman ini doang. Tapi kalau misalkan kalian mau buka semuanya tuh harus 2 kali. Satu, tuh kadang-kadang tuh buat saya pribadi tuh kayak ribet banget sih gitu loh. Tapi nanti kita dengar ya apa bantahan dari salesnya. Tapi buat saya pribadi mungkin alasannya buat safety sih. Mungkin banyak yang ngatain kemarin, Mas, XL7 tuh bukan saingan sama RAS atau Terios, bukan. Dia tuh lebih cocok di compare sama Xpander Cross sama BRV karena basicnya dari MPV. Nah, kalau buat saya pribadi menurut gue adalah orang Indonesia tuh cari mobil tuh yang pertama dulu dari desainnya dulu, terus muat berapa penumpang, dan yang sampai ada statement ya, syarat mobil laku di Indonesia adalah SUV dan 3 baris. Jadi daripada Suzuki bikin mobil baru, bikin platform baru lagi, dia dibikin dari R3 ya, dibikin sedemikian rupa, lakulah jadi XL7. Dan ternyata terbukti laris di bulan Juli, penjualannya nomor 2 ya.
Jadi ya no komplain, ternyata memang mobil ini dibutuhin sama masyarakat Indonesia. Tinggi, cakep, gagah, dan 3 baris. Ini salah satu kelemahannya menurut gue adalah kenapa dashcamnya ini, atau namanya mereka nyebutnya smart mirror, dia tuh belum bisa aplikasi gitu loh. Kalau misalkan bisa buat aplikasi itu enak banget buat ngambil-ngambilnya atau buat yang suka vlogging. Tapi kalau saya tadi ngobrol sama Mas Pras ya, alasannya ya, Mas mendingan Mas punya daripada brand lain nggak punya. Iya juga sih. Tapi tolonglah Suzuki mungkin kalau didengar, bikin aplikasi itu pasti jadi makin sempurna sih. Dan juga menurut gue adalah udah tahun 2024 loh, kenapa masih ada rem tangan tarik kayak gini ya. Kalau misalkan dibikin electric parking brake dan auto hold pasti akan lebih perfect banget gitu loh. Meskipun kalau aku baca-baca ya, ternyata memang orang Indonesia masih banyak yang ini preferensi orang masih suka kayak gini. Dan saingannya dia yang masih pakai rem tarik ini adalah di BRV sama Rush. Sedangkan kalau kayak BRV, Stargazer itu sudah electric parking brake ya. Stargazer, saking dia galonya, customer minta kayak gitu aja dikasih. Barangkali setelah gue bikin video ini ya, next, barangkali nanti ada faceliftnya dibikin electric parking brake dan auto hold. Ya, lain-lain sih oke ya. Kenapa? Saya suka sih, saya harus kasih kelebihan juga dong. Blower AC-nya cukup lengkap, modenya termasuk defogger depan, dan di sini juga tempat minum juga ada blower AC-nya. Jadi bisa dimaafin lah ya. Saya baru dapat masukan dari teman-teman, rupanya talang air ini menambah blind spot karena dia tuh cukup gelap loh guys, dia nggak bening. Ini menambah blind spot, mungkin dibuang. Kalau dibuang otomatis, sebenarnya talang air tuh penting nggak sih? Talang air tuh pentingnya gini loh guys, jadi kalau pas hujan buka sedikit gitu loh. Pas hujan buka sedikit, itu masih ada kayak udara masuk. Atau kalian pengen merasakan udara sekitar, tapi kalau hujan kan nggak mungkin. Nah, ini ngebantu. Bahkan beberapa kayak kemarin saya bikin statement adalah ini adalah gimmick, itu banyak yang nggak terima. Ternyata banyak yang bilang ini kepake. Tapi ini menambah blind spot, udah pilar A-nya gede ya kan, tambah ini jadi makin susah buat lihat. Tapi ngomong-ngomong, pilar A gede ya, mobilku juga gede sih. Satu lagi kelemahannya adalah dia belum dilengkapi dengan Android Auto, Apple CarPlay. Cuman ya cukup terobati, dia sudah bisa untuk Carbide Link atau mirroring gini. Dan bener kok, ini cukup lumayan kepake. Gitu aja sih teman-teman. Kalau memang sudah pakai XL7, kalau misalkan ada yang mau nambahin monggo. Next gue bakal bikin video apa POV driving dan segala macam, gue ikutin permintaan teman-teman. Pokoknya kalau video ini rame pasti gue bikin terusan. Kalau ngomongin kelemahan yang tadi saya sempat singgung ya, jadi rupanya benar talang air ini menambah ini ya, visibilitasnya ketutup guys. Ini mungkin kalau dibuang itu cukup lumayan ngebantu nih ini soalnya. Tapi talang air tuh ya menurut kalian tuh ngebantu nggak sih? Tapi kan memang kalau yang Alpha Hybrid memang udah dapet. Tapi kalau misalkan kalian nggak merasa terganggu ya biarin aja. Tapi kalau kalian merasa terganggu bisa dicopot sih gitu loh. Terus memang tadi saya ngomong kayak misalkan maticnya tuh masih konvensional, tenaganya kurang, tapi itu alasannya adalah dia beririt. Bahkan beberapa yang kalau penontonku tuh suka ngomong bisa 1:17. Dan rupanya kemarin gue pulang pakai Avanza, ternyata nggak irit-irit banget. Avanza yang manual sih 1:14 loh ketemunya, karena ngebet-ngebetan. Tapi kalau bandingin aja Rasku ya, itu bisa ketemu 1:17 loh. Tapi ini cukup responsif loh. Next gue bakal bikin POV driving. Gue bakal bikin POV driving ke Sentul atau Bogor buat ngebuktiin metode full to full 1 banding berapa sih. Ini kita muternya agak jauh nih, karena kita ngomongin kelemahan ya. Jadi biar nanti jangan sampai dibilang Mas Teguh mah ngomongin kelebihan mulu. Oke, kita bahas ya. Responsif guys, tuh lihat tuh. Tuh. Kayak gini RPM-nya. Oke. Nah, kalau RPM kayak gini, ini kecepatan 60 km, RPM-nya di bawah 2000. Irit sih pasti sih kayak gitu. Kalau misalnya kalian masih butuh ini, tinggal pencet overdrive. Ini jalan asal-asalan enak dan ya oke lah, menolong. Ini dia dikasih sama Suzuki tuh dikasih ini cruise control sih, jadi biar kalian tuh mengemudinya tuh nggak terlalu capek sih. Ya benar, visibilitas ini agak cukup mengganggu sih. Nah
rem tangannya memang masih manual guys, masih crack. Itu. Ya balik lagi, pesan gue sih cuma satu ya. Kalau kalian memang lagi cari mobil, nggak usah percaya Mas Teguh, nggak usah terlalu percaya deh gitu loh. Tapi kalian datang lihat unit dan test drive. Nah, sekarang kita tanya sama Mas Pras nih. Saya bakal sebutin beberapa kelemahan dari XL7. Apa jawabannya nih? Pertama, Mas, tenaganya ini banyak banget yang komen tuh tenaganya tuh kurang, nggak segede kayak saingannya. Apa Mas alasannya, Mas? Kalau untuk alasannya sih, untuk Suzuki XL7 ini kan dia jadi jauh lebih irit, Mas. Apalagi mobilnya hybrid ya. Betul. Nah, terus banyak yang mikir dia kan kalah sama si BRV. BRV itu tenaganya sampai 121. Ini kan Iya. 104 kan. Kalah loh. Tapi kata Alvin kan BRV lebih boros, Mas. Oh iya juga sih. Jadi temennya dia di situ, temennya di Honda sih, bener sih. Oke, terus yang kedua Mas, ada beberapa yang kayak saya pribadi kadang-kadang kayak kesel gitu loh. Saya mau masuk ke pintu, mau buka semua kan, begitu saya pencet unlock, itu yang kebuka cuma kanan doang. Kanan doang. Yang kiri, bukain, nggak sabar. Apa alasannya? Sebenarnya itu kita mengunggulkan keamanan jadi Mas. Jadi misalkan kayak ibu-ibu nih lagi belanja ke pasar atau menaruh barang-barang berharga, jadi ada misalkan ada orang mau menyelinap itu nggak bisa. Iya Gitu. juga sih. Diterima nggak teman-teman? Nah, Aduh. terus ada lagi, terus kayak misalnya ini Mas, dia kan memang sudah ada dashcam sih Mas, cuman kenapa nggak dikasih aplikasi sama Suzuki? Tapi brand lain ada nggak Mas? Nggak ada sih. Iya, kalau beli itu 3 jutaan sih. Ya, pesan saya cuma satu nih. Teman-teman kalau misalnya mau cari mobil, harus apa nih Mas Pras? Langsung hubungin Mas Pras aja, bisa langsung datang ke Suzuki Pusat Pulau Gadung atau bisa hubungin Pras di 0895 41300 776. Ya, jadi biar kalian nggak beli kucing dalam karung, minta test drive sama Mas Pras, cobain semua fitur-fiturnya, nanti minta diajarin gitu loh ya. Next, pengen dibuatin video apa? Tinggal komen aja. Jangan lupa subscribe, jangan lupa follow Instagram saya atau Instagramnya Mas Pras. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Bye-bye. kasih.